lagi di kanal saya Perspektif Andre Vincent Wenas. Pakar Reaktor Nuklir Indonesia bagian yang ketiga kali ini. Masih dalam catatan Pak Markus Wauran, Wakil Ketua Dewan Pendiri Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia atau HIPNI. Nah, menjelang Indonesia mendayagunakan atau memanfaatkan energi nuklir sebagai pembangkit daya ini, baiknya juga kita mengenal tokoh-tokoh dari reaktor nuklir Indonesia sendiri. Nah, berikut ini ada dua pakar yang akan kita perkenalkan, yaitu Bapak Dr. Insinyur Bakri Arbi dan Bapak Dr. Topan Setiadipura, MSI, Master of Engineering juga. Nah, sahabat, sebagai kelanjutan tulisan sebelumnya, kali ini Bapak Markus Wauran akan memunculkan pakar reaktor nuklir yang terbilang masih muda dan satu lagi yang sudah pensiun atau purna bakti. Saat ini Indonesia telah memiliki 3 reaktor nuklir yang berfungsi sebagai reaktor penelitian atau riset, yaitu reaktor Trigamark di Bandung, reaktor Kartini di Yogyakarta, dan reaktor Siwabesi di Serpong. Memang Indonesia belum memiliki reaktor daya berupa PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Dan sampai saat ini masih terus menjadi wacana sampai puluhan tahun ini sudah. Walaupun sudah ada sinyal kuat baru-baru ini dari pemerintah maupun DPR RI akan kehadiran PLTN. Setelah memiliki 3 reaktor nuklir, ada pertanyaan, apakah Indonesia memiliki ahli-ahli reaktor nuklir? Ya, tentu saja jawabannya ada, baik yang sudah pensiun maupun yang sedang aktif sebagai PNS atau sebagai pengajar di perguruan tinggi serta bekerja di luar negeri. Oke, kita perkenalkan pertama yang masih muda dulu ya, Dr. Topan Setiadiputra, MSI, MEng, atau Master of Engineering. Ahli reaktor nuklir dengan spesialisasi fisika reaktor nuklir ini lahir di Bandung 5 Juni 1980. Ia relatif muda dibandingkan 6 ahli lain yang penulis tulis saat ini. Saat ini berkarya di ORTN, bekas Batan dulu, pada Pusat Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir, PT KRN. Pendidikan S1 dan S2 di ITB Bandung, 1999 sampai 2003 dan 2003 sampai 2005. Kemudian dia juga mengambil S2 dan S3 di Tokyo Institute of Technology tahun 2009 sampai 2011 dan 2011 sampai 2014. Desertasinya untuk S3 berjudul Optimum Fuel Loading Scheme in Ottocycle Pebbled Bed Reactor. Saat ini ia sedang menata karir sebagai ASN di ORTN, Organisasi Riset Tenaga Nuklir, dengan berbagai prestasi ilmiahnya. Nah, kita akan ikuti perjalanan karir ilmiah, akademik, serta pengabdian dari Dr. Topan Setiadiputra. Silahkan diikuti. Kalau sahabat ingin meneliti lebih jauh atau melihatnya lebih detail, silahkan di-pause saja videonya. Ya, itu tadi perjalanan karir akademik serta pengabdian dari Dr. Topan Setiadiputra. Nah, sekarang kita akan memperkenalkan tokoh yang kedua, yang senior, Dr. Insinyur Bakri Arbi. Ia lahir pada 26 Juni 1942 di Gorontalo, tamat SMA 1960 di Gorontalo, dan gelar insinyurnya diperoleh pada 1972, bidang teknik fisika di ITB, Bandung. Gelar doktornya 1996, yang diperoleh melalui program S3 UGM, Universitas Gadjah Mada, sandwich dengan KFA Jülich, Jerman dalam bidang teknologi reaktor dengan predikat cum laude. Nah, Bapak Dr. Insinyur Bakri Arbi ini perjalanannya cukup panjang, silakan kita ikuti. Kalau sahabat kembali ingin meneliti yang lebih jauh, silakan di-pause saja videonya.
sahabat, dari karirnya selama bekerja di Batan dengan berbagai jabatan yang diraihnya, ada catatan yang penting yang perlu ditulis pada kesempatan ini. Ia pernah mendapat jabatan bergengsi itu karena seleksi yang ketat, pertama. Kedua, tanggung jawab yang luar biasa karena menyangkut keselamatan manusia dan lingkungan. Jabatannya adalah Kepala Pusat Reaktor Serbaguna yang diembannya mulai 1987. Jabatan ini dipegangnya sampai 1996 dengan kenaikan pangkat 2 kali, yaitu dari golongan 4A dan 4B. Dalam catatan sejarah, baru Bakri Arbi inilah satu-satunya putra asal Indonesia bagian timur yang memegang posisi strategis ini selama Indonesia memiliki 3 reaktor nuklir. Pada tahun 2007, Pak Bakri Arbi ini adalah ayah dari Dr. Koni Rahakundini Bakri, seorang pengamat masalah pertahanan, telah pensiun sebagai PNS. Kendati begitu, ia tetap terlibat dalam konsep pengembangan reaktor nuklir jenis MSR atau Molten Salt Reactor. Saat sekarang, Bakri Arbi dan kawan-kawan terlibat dalam PT Batom Teknologi Jaya bekerja sama dengan perusahaan Moltex Inggris, sedang merancang pembangunan PLTN di Indonesia dengan kapasitas small size 250 MW ke bawah. Jika berhasil, Indonesia akan menjadi pemain dalam bisnis nuklir, bukan lagi sebagai pengimpor. Indonesia menjadi pengekspor yang bisa menguasai pasaran ASEAN. Ide brilian dan penuh terobosan ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah, apalagi dengan penegasan Presiden Jokowi pada United Nations Climate Change Conference atau COP26, Conference of Parties yang ke-26 di Glasgow, UK 1-2 November 2021 yang baru lalu, mengatakan bahwa Indonesia akan dapat berkontribusi lebih cepat bagi net zero emission dunia. Demikian pula, PLTU batubara Indonesia akan berakhir pada 2040. Sebagaimana dikatakan oleh PM Inggris Boris Johnson di depan Parlemen Inggris sebagai hasil percakapannya dengan Presiden Jokowi 29 Oktober 2021, juga yang baru lalu. Nah, dengan konsekuensi dari kebijakan ini, peranan dan keberadaan PLTN tidak bisa dihindari lagi sebagai salah satu sumber energi bersih dari emisi CO2. Terobosan ini juga dalam menjawab upaya untuk bangsa ini makin mandiri di bidang teknologi, sebagaimana harapan Presiden Jokowi. Disadari usaha mulia ini akan banyak hambatan, karena itu dukungan pemerintah sangat diperlukan. Nah, itu tadi perjalanan karir dua tokoh kita kali ini, Dr. Topan Setiadiputra dan Dr. Insinyur Bakri Arbi. Kira bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya, bagian yang keempat nanti.